الدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. اللهم إني أسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغنني بالعلم وزينني بالحلم وأكرمني بالتقوى وجملني بالعافية يا أرحم الراحمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa ala nihatil kamalika wa dadi kamalih. Ya alhamdulillah, kita masih Allah berikan kesehatan, keafiatan, kekuatan, masih diberikan kekuatan untuk bisa hadir ya di dalam kajian kita kitab Nasaihul Ibad ya. Mudah-mudahan Allah selalu berikan kita taufik, hidayah dan untuk mengamalkan daripada apa yang diberikan, yang diajarkan oleh guru-guru kita. Amin ya rabbal alamin. Shalawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan dengannya mudah-mudahan kita selalu bersalawat dan mengamalkan ajaran dan tuntunan Nabi kita Muhammad SAW. Ya, kemarin kita sudah sampai kepada maqalah al-hadiyata asyrata ya, maqalah yang ke-11 ya, an ba'dil hukama anhu qala man lam yakhshallaha lam yanju min zallatil lisan. Ya, sebagian ulama ahli hikmah mengatakan bahwasanya tidak ya, siapa orang yang tidak takut kepada Allah maka tidak akan selamat darinya yaitu ketergelinciran lisannya. Ya, kemudian kita lanjutkan pada maqalatus saniyata asyrata, maqalah yang ke-12. Man saya kok ikut mar'u idza lam yukhlisul mar'u fil ibadah bil ibadati lam yasduq fiha fasadaqu asluhu wal ikhlasi far'u wa man du'a'i Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu ya dalilul hiyara dullani ala tariqis shadiqin wa ij'alani min ibadika mukhlisin wa yaquluna rizqullahi wa la yashkuruna washkuru ijra' al-a'da'i fil mardatillahi ta'ala wa ijra'il amwali fiha wa ma yardawna bi qismatillahi fil halati qala sayyidul abdul qadir jalali qudsi qaddasa sirruhu irda biduni wa zamma jiddan fatana qalu ila al-a'la wal anfus wa bihi tahna wa fihi tabgha wa tafadu bala ana dunya wa akhirah summa tataraqa min zalika illa ma huwa aqra'ayna minhu wa ahdan wa yadfanuna mautahum wa la ya'tabirun. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimallahu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wa qala al-maqalatu saniyata asyrata. Kita lanjutkan yaitu maqalah yang ke-12.
Anil Hasanil Basri, dari Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, wa huwa min akbarit tabi'in. Nah, Imam Hasan Al-Basri, beliau adalah merupakan daripada para pembesar tabi'in. Karena Imam Hasan Al-Basri ini murid dari Sayyidina Ali, ya. Tabi'in itu adalah orang yang bertemu dengan sahabat. Kalau tabi'in, orang tabi'in yang bertemu dengan tabi'in. Jadi beliau ini adalah murid dari Sayyidina Ali. Annahu qala, beliau berkata, inna fasadal qulubi, sesungguhnya kerusakan hati, an sittati asya'a. Ini kerusakan hati itu terdiri dari 6 macam. Nah, jadi kerusakan hati ini bisa terjadi pada 6 tempat atau pada 6 jenis. Awwaluha, yang pertama adalah yuznibuna biroja'i taubati. Ini yang pertama yang dapat merusak hati. Yaitu yuznibuna biroja'i taubati. Ia berbuat dosa, ya, dengan berharap bisa bertaubat kepada Allah. Jadi dia melakukan kemaksiatan, ya, bisa berharap bahwasanya dengan dia melakukan kemaksiatan ini nanti bisa bertaubat kepada Allah. Wa fi nuskhatin, dan di dalam naskah yang lain, biroja'ir rahmati, dengan mengharap rahmat Allah. Wa zalika tamannin. Nah, yang demikian itu adalah harapan kosong atau angan-angan palsu. Dia orang yang berbuat dosa, ya, kemudian dia berharap bisa bertobat nanti di hari kemudian, atau dia mengharap dengan rahmat Allah nanti dia bisa diampunin, maka itu adalah merupakan tamanin, angan-angan atau harapan kosong. Nah, ini yang nggak boleh, ya. Jadi kalau orang yang banyak angan-angan, ini yang terjadi bukanlah dia malah taubat, tapi dia malah mengundur-undur perbuatan kebaikannya. Justru malah dia makin terpuruk ke dalam dosa. Yang pernah saya ceritakan tuh kisah seorang yang ahli ibadah dengan orang ahli maksiat. Kedua-duanya adik abang, ya. Yang satu ahli ibadah, adiknya nih, ya, ahli ibadah, kemudian abangnya ini ahli maksiat. Kemudian orang yang ahli ibadah ini dia ingin ada keinginan bertemu dengan iblis. Akhirnya karena keinginannya bertemu dengan iblis, akhirnya iblis datang tuh, muncul. Apa yang dikatakan iblis? Ente capek-capek, kesian banget ente ngabisin waktu ente selama 40 tahun, ya. Kemudian ente menahan nafsu selama 40 tahun, nggak ngelakuin maksiat. Kasihan ente capek-capek. Kenapa ente nggak lepas hawa nafsu ente untuk bisa mencari kesenangan? Padahal umur kamu itu masih ada 40 tahun lagi. Jadi kalau digabung berapa? 80 tahun. Karena perbuatan omongan iblis ini nih, dia tergoda. Akhirnya dalam benak pikirannya, saya masih ada umur 40 tahun. Saya sudah melakukan ketaatan 40 tahun. Saya mau berbuat kemaksiatan 20 tahun. Kemudian nanti saya akan tobat selama 20 tahun. Karena dikasih umur 40 tahun. Itu kata iblis. Padahal benar gak kata iblis? Nggak benar. Itu godaan iblis halus tuh. Maka niat kayak gitu, dia angan-angan kayak gitu, akhirnya dia dikerjain. Saya mau ikut sama saudara saya yang ngelakuin maksiat selama 20 tahun, nanti 20 tahun sisanya saya baru tobat. Akhirnya dia tadinya di atas tuh, rumahnya ke di atas, turun ke bawah ke rumah adanya yang di bawah. Adanya yang ahli maksiat ini, dia dalam keadaan udah tergeletak, ya. Dia udah dilempar sama orang, ya. Kemudian dia baru sadar, ya Allah, saya ini udah berapa puluh tahun saya ini ngabisin umur saya buat kemaksiatan. Sedangkan adik saya yang melakukan ketaatan ini udah pasti tempatnya enak banget, tempatnya di surga. Sedangkan saya pasti tempatnya di neraka. Ya Allah, saya pengen taubat, saya pengen ikut adik saya yang ahli ibadah. Akhirnya naik dia ke atas. Abangnya turun ke bawah, adiknya turun ke bawah tuh yang ahli ibadah. Pengen ngelakuin maksiat, abangnya pengen taubat. Karena yang tadi pengen ketemu iblis, dia berharap 20 tahun bisa bertaubat. Setelah kemaksiatannya 20 tahun. Akhirnya ketika dia turun, karena rumahnya tangga, tergelincir tuh kakinya. Yang ahli ibadah, yang pengen maksiat, tergelincir kakinya. Dan abangnya yang lagi mau naik, ketiban abang adiknya nih. Akhirnya
nggak lama meninggal dunia tuh dua-duanya. Yang satu niatnya pengen maksiat, yang orang ahli maksiat ini pengen taubat. Akhirnya yang malaikat lihat apa? Ya, yang Allah lihat apa? Niatnya. Niat kesungguhannya ahli maksiat ini untuk taubat, dan niat ahli ibadah apa? Untuk maksiat. Karena ketipu dengan panjang angan-angan. Nah, ini nggak boleh, ya. Jadi kita banyak tertipu dengan panjang angan-angan kita. Kita berharap itu bisa kita melakukan kebaikan, padahal kita tidak tahu tuh umur kita sampai di mana. Ya, Allah akan cabut tuh ya. Jadi jangan sampai kita tertipu dengan apa? Angan-angan kita. Nah, ini termasuk daripada angan-angan, dan orang yang mengharap ya rahmat Allah dengan melakukan kemaksiatan ini termasuk aja juga dia meremehkan, ya, termasuk dosa besar. Karena dia berbuat bukan karena kebodohannya. Dia berbuat karena apa? Pengetahuan dia tahu ini bahwa ini haram, tapi karena dia berpanjang angan-angan, akhirnya melakukan sebuah perbuatan dosa. Nah, itu yang pertama, yaitu dia berbuat dosa dengan harapan dia bisa bertaubat di kemudian hari. Yang ada bukannya dia bertobat, malah terjerumus kepada jurang kemaksiatan. Nah, ini yang akan merusak hati, karena perbuatan dosa itu bisa menggelapkan hati. Kemudian yang kedua adalah wa ya'maluna al-ilma wa la ya'malun. Mereka mengamalkan belajar ilmu wa la ya'malun, dan tidak mengamalkannya. Ya, jadi belajar ilmu aja, cuman dia nggak ngamalin. Fala faidata fil ilmi, maka tidak ada faedahnya tuh dalam ilmunya iza lam ya'mal, apabila ia tidak mengamalkan dengan ilmunya. Jadi kalau orang belajar aja ilmu tapi nggak ada niat untuk mengamalkan, nggak ada faedahnya. Ya, buat apa dia belajar ilmu atau dia punya ilmu tapi dia nggak ngamalin? Wa inna masamratul ilma wa inna masamratul ilmi al amalu bihi. Karena hanya saja buah ilmu itu adalah ya dengan mengamalkan, ya. Jadi buahnya ilmu itu apa? Amal. Jadi kedua itu adalah dia mempunyai ilmu atau belajar ilmu tapi dia tidak ngamalin, ya. Nah, dikatakan bahwasanya Ibnu Mas'ud al-ilmu bila di dalam pepatah Arab, ya, al-ilmu bila amalin kasajari bila samarin. Ilmu itu kalau tidak ada tidak ada perbuatan, tidak ada pengamalannya, maka sama saja seperti pohon tanpa buah. Dan Ibnu Mas'ud berkata, man ta'allama ilman, siapa orang yang belajar ilmu, ya, walam ya'malu bihi, dan dia tidak mengamalkannya, ya, lam yazidhu illa kibran, tidak akan bertambah kepadanya ilmu, yaitu melainkan hanya kesombongan yang akan bertambah. Jadi kalau orang belajar ilmu, dia ngaji tapi dia nggak ngamalin, bukan bertambah ilmunya tapi akan bertambah apa? Kesombongannya, ya. Jadi dia nggak akan bertambah kealimannya, yang ada adalah kesombongannya yang akan bertambah. Nah, itu jangan sampai tuh kita belajar ilmu tapi tidak ngamalin. Tapi kita ini belajar ilmu sama saja kita udah ngamalin ilmu. Kita datang ke majelis ilmu itu udah ngamalin daripada hadis Nabi. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Nah, itu kita udah sebagian daripada, dan semua ini kita mudah-mudahan udah sebagian, ya, yang kita amalkan. Banyak tuh yang daripada kita tahu dari apa yang diucapkan guru kita, dari kitab-kitab ulama, itu sedikit-sedikit kita sudah ngamalin, ya. Baik dari perbuatan baiknya, ibadahnya, zikirnya, ya, amalan hatinya, insya Allah kita sedikit-sedikit udah ngamalin. Ya, jangan sampai kita ngaji cuman jadi perbendaharaan pengetahuan di otak kita aja, ya. Tapi kita berniat untuk mengamalkan. Nah, karena buah dari amal itu adalah perbuatan taat. Buat apa kita belajar ilmu tapi enggak menambah kedekatan kita kepada Allah, ya, sia-sia. Nah, itu ya. Kemudian man ta'allama ilman li ghairillah arada bihi ghairullah falyatabawwa maq'adahu minnar. Siapa orang yang belajar ilmu, ya, kepada selain Allah, ya, karena niatnya selain Allah, dan juga dia man arada bihi ghairullah, dia berkehendak menginginkan dengan ilmu tersebut selain Allah, falyatabawwa maq'adahu minnar, maka
persiapkanlah tempatnya di api neraka. Jadi kalau kita nuntut ilmu bukan karena Allah ya, atau kita nuntut ilmu bukan untuk karena Allah, maka tempat kita itu di neraka. Maka lurusin tuh niat kita, belajar ilmu itu hanya untuk Allah. Karena ketulusan niat kita, insya Allah amaliyah kita juga lurus, benar. Perjalanan amal kita itu akan jadi bagus karena kebersihan daripada niat kita ya. Nah ini juga ilmu ya, karena setiap apapun ya yang kita kerjakan ini setiap harinya, baik dari sholat ya, muamalah kita sama orang, berbuat baik itu butuh ilmu ya. Karena kalau tanpa ilmu ya niscaya orang itu seperti binatang. Laulal ilma lakana nasu kal bahaim. Kalau bukan karena ilmu, manusia niscaya seperti binatang, perlakuannya tanpa ada aturan ya, nggak ada norma-norma yang ditaatin. Maka perlu kita mencari ilmu agar kita apa? Agar pengamalan kita, perbuatan kita sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh Allah, sesuai dengan tuntunan Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi tujuan ilmu itu untuk menerangi atau mengatur daripada muamalah kita kepada hewan, kepada makhluk sesama ya, dan juga kepada Allah. Nah, itu yang kedua. Kemudian wa iza amilu la yukhlisun. Apabila mereka beramal maka mereka tidak ikhlas tuh ya. Jadi orang yang ketiga ini adalah yang dapat merusak hati. Wa iza lam yukhlisil mar'u, apabila seorang tidak ikhlas fil ibadah, dalam suatu ibadah, lam yasduq fiha, maka tidaklah jujur ia pada ibadah tersebut. Fasidku aslun fasidku aslun, maka kejujuran itu adalah pongkolnya, yang pokok. Wal ikhlasu far'un, sedangkan ikhlas itu adalah cabangnya. Jadi keikhlasan itu cabang daripada kejujuran kita. Kalau kita udah ngucapin syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, artinya kita dengan keyakinan kita mengakui bahwasanya Allah adalah Tuhan kita, Nabi Muhammad adalah Rasul kita, dan kita tunduk patuh dengan apa yang disyariatkan oleh Allah ya. Jadi keimanan kita, hati kita, kepercayaan kita, dan tundukan kita itu dilandasi apa? Dengan keimanan. Maka perbuatan kita benar atau enggaknya dari pengamalan kita, jujur enggak kita dengan pengakuan kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu adalah Tuhan kita, Nabi Muhammad adalah utusan atau Rasul Allah, itu kita jujur enggak kita ngucapin itu? Jangan kita cuman syahadat tapi kita enggak sholat. Jangan cuma kita syahadat tapi kita enggak berbuat baik. Jangan kita cuman syahadat tapi kita enggak pernah berbuat baik kepada tetangga. Jadi pengamalan kita dengan ucapan ikrar kita, syahadat kita harus sesuai. Itu orang yang jujur. Maka asidku aslun. Kejujuran itu adalah pongkolnya. Nah, kalau jujur ya dengan apa yang kita ucapkan, pengamalan kita benar ya, enggak enggak menyalahi dari aturan Allah ya, maka ikhlaslah yang akan datang. Karena kita tunduk kepada Allah ya, jujur dengan pengakuannya, maka segala amal ibadah yang kita lakukan itu adalah atas kejujuran kita, keimanan kita kepada Allah. Nah, cabangnya adalah keikhlasan. Enggak ada tuh kita nuntut ibadah buat apa? Biar jadi kaya, enggak ada ya. Karena kita ibadah karena apa? Semata-mata untuk ibadah kepada Allah ya. Karena kejujuran hati kita tuh ya. Maka keikhlasan amal itulah ya yang menjadi cabang. Wa min du'ail Imam Ahmad bin Hambal, dan dari doanya Imam Ahmad bin Hambal radhiyallahu anhu, beliau berdoa, ya dalilal hayari, wahai zat yang membimbing orang yang bingung ya. Dullani ala thoriqis shadiqin, tunjukkanlah kepadaku ala thoriqis shadiqin, atas jalan orang-orang yang jujur, orang-orang yang benar pengamalannya. Waj'alni min ibadikal mukhlisin, dan jadikanlah aku dari hamba-hambamu yang ikhlas, orang yang mukhlisin ya. Jadi doanya Imam Ahmad bin Hambal ini, ya dalilal hayari dullani ala thoriqis shadiqin waj'alni min ibadikal mukhlisin ya. Ya dalilal hayari, ya Allah, wahai zat yang membimbing
orang yang sedang kebingungan. Dullani, tunjukkanlah kepadaku ala thoriqis shodiqin, atas jalan orang-orang yang jujur, orang yang berbuat baik, ya, orang yang tidak melanggar daripada syariat Allah, dan jadikan kami atau aku dari orang-orang yang ikhlas. Jadi shodiqin dulu yang disebut, baru mukhlisin. Jadi ikhlas itu karena setiap amal itu, ya, amal yang diterima itu adalah amal yang niatnya karena Allah. Innamal a'malu binniyat. Hanya saja amal itu diterima oleh Allah dengan niat yang benar, niat yang lurus. Kalau amalannya niatnya nggak benar, niatnya kepada selain Allah, ya, niatnya karena pengen dilihat orang, karena pengen didengar orang, dia orang baik, dia orang dermawan, nah ini niatnya nggak benar, ya, maka amalannya nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan niyatul mu'min khairun min amali. Niatnya orang mukmin itu lebih baik daripada amalnya. Karena kalau amalan kita itu pasti banyak unsur hawa nafsunya, ya. Karena amalan kita mau sedekah, ya, itu pasti nggak terlepas dari hati kita pengen dilihat orang. Apalagi ada orang yang kita demen, pasti dah tuh, ya. Kita pengen ngaji biar dikata orang soleh. Kita pengen sholat biar dikata orang yang rajin sholat, ya. Jadi kalau kita beramal itu harus benar niatnya, ya. Maka dikatakan niyatul mu'min khairun min amali. Niatnya orang mukmin itu lebih baik daripada amalnya. Karena kalau niat itu kan di dalam hati. Kata sum'ah nggak ada. Maka dikatakan niyatul mu'min khairun min amali. Maka orang ketika nanti ada suatu kisah, ketika dia didatangkan pada hari kiamat, ya, pada hari kiamat itu dia didatangkan, diseru oleh Allah, wahai hambaku, ya, wahai orang yang mempunyai hak kepada si fulan, maka datanglah kepada dia, mintalah haknya kepada dia. Jadi orang-orang yang punya hak kepada dia nih, yang punya utang, ya, yang punya hak sama dia apapun itu, datang kepada dia nih. Sedangkan dia membawa amalan sebesar gunung-gunung. Amalan dia banyak, cuman hak orang lain sama dia juga maka orang-orang datang sama dia, minta haknya. Akhirnya amalan dia sampai enggak tersisa sedikit pun. Maka ketika itu, wahai fulan, apa Allah bilang ke dia? Wahai fulan, sesungguhnya aku mempunyai satu simpanan untuk engkau yang satu orang pun enggak tahu. Ketika dia udah kebingungan tuh, amalan dia habis, maka Allah bilang ke dia, wahai fulan, aku punya simpanan untukmu yang orang lain tidak ada satupun yang tahu. Nah, nanya nih dia, gimana? Apaan ya Allah? Kata gitu. Niyatuka, niatmu. Jadi ketika amalan kita habis, Allah simpen tuh niat kita. Kenapa? Niat kita nggak ada yang tahu. Kita mau berbuat baik, orang nggak tahu. Dan nggak ada unsur riaknya. Nggak ada unsur sum'ah, nggak ada unsur sombong, atau penyakit hati lainnya. Maka tuh benar-benar murni niat kita buat berbuat baik. Nah, kata Allah apa? Simpananmu adalah niatmu ketika engkau ingin berbuat baik ketika masa hidupmu. Yang aku simpan. Dan aku lipat gandakan berapa kali? 70 kali lipat Allah ganti. Allah lipati ganda. Tuh, jadi ada orang yang kehabisan amalnya tapi bisa selamat dia dengan niatnya. Maka kata ulama kan suruh banyakin apa? Banyakin niat. Kalau ke masjid lagi ada taklim, niat buat belajar, niat silaturahim, ya. Niat menghilangkan kebodohan, niat i'tikaf, niat ibadah, banyak gitu, ya. Atau ada ulama tuh yang ngarang kitabun niat kan, iya, itu faedahnya. Niat itu nggak bisa diremehin, jadi bisa jadi simpanan kita ketika di akhirat, ya. Ada si kesalahan lagi, itu ada orang yang memang udah kehabisan, sama dia nggak punya amal ibadah yang banyak, tapi apa? Allah kasih dia catatan amal kebaikan dia. Dia sampai bingung, ya Allah, ini bukan amal catatan kebaikan saya. Iya, tapi engkau pernah berniat puasa, haji, dan lain sebagainya ketika masih hidup. Maka Allah kasih tuh pahalanya yang dia
dia dapatkan. Jadi niat itu penting tuh ya. Jadi niat segala amal ibadah kita bisa perbanyak. Niat buat majelis ya, biar buat silaturahim, mempererat sahabat kita ya, biar bisa sedekah ya, menghilangkan kebodohan dan lain sebagainya. Itu niatnya kita banyakin tuh ya. Nah, makanya tuh kalau amaliyah zahir kita, nah, itu kita belum bisa jamin apakah niat kita ikhlas atau enggak ya. Karena niat keikhlasan kita itu akan muncul. Bener gak nih? Perbuatan zahir kita nanti akan diuji dengan hati kita. Ketika sudah di perbuatan dalam bentuk zahir. Kita mau sedekah. Nah, itu muncul gangguan. Ada setan yang datang, ya kan? Biar apa? Biar dikata riya, biar dikata orang yang dermawan, orang yang baik. Nah, itu gangguan kita ketika beramal dengan amalan yang zahir. Maka amalan hati inilah yang selamat, yang hanya dipandang oleh Allah. Hanya Allah yang tahu. Malaikat nggak tahu, setan nggak tahu, maka setan nggak bisa ganggu. Ya. Nah, itulah ya, makanya perbanyaklah nih. Ya. Kemudian wa yaquluna rizqa. Nah, wa yaquluna rizqallahi wa la yaskurun, dan mereka itu memakan ya atau mendapatkan rezeki Allah wala yaskurun, mereka tidak bersyukur kepada Allah. Nah, ini termasuk juga daripada yang dapat merusak hati. Dia makan dari rezeki yang Allah berikan kepada dia, tapi dia nggak bersyukur. Kita ini semuanya nggak ada yang luput dari karunia Allah ya. Apaan aja tuh, baik yang zahir atau yang batin. Yang zahir kita punya pakaian, punya peci ya, punya kitab ya, itu kita punya rumah, mobil, motor, itu kita punya. Dan yang batinnya kita yang sering kita lupa, nafas kita, penglihatan kita, pandangan kita, otak kita yang kita bisa berpikir, itu juga karunia Allah yang patut kita syukurin ya. Maka kewajiban kita adalah bersyukur kepada Allah atas karunia yang Allah berikan. Untuk melanggengkan niat itu apa ikatannya? Yaitu syukur. Kalau mau dilanggengin karunia kita ya, apa keberkahan daripada ilmu kita, maka perbanyak syukur. Kalau orang nggak bersyukur ya hilanglah semua karunia yang Allah berikan kepada kita. Jadi kalau mau menambah karunia atau nikmat Allah, kuncinya adalah ikat dengan rasa syukur kita kepada Allah. Wa syukru ijra'ul a'dha'i fi mardatillah. Nah, adapun syukur adalah ijra'ul a'dha'i fi mardatillah, yaitu menggunakan anggota tubuh kita fi mardatillahi, pada yang Allah ridhoi. Jadi rasa syukur itu bukan hanya ucapan alhamdulillah, enggak ya. Kalau kita dapat rezeki, dapat makanan, dapat duit atau apapun itu ya, kita ucapkan alhamdulillah. Tapi ada juga yang bukan hanya ucapan alhamdulillah, yaitu dengan menjaga anggota badan kita yang semata-mata hanya untuk mendapatkan keridhaan Allah. Mata kita buat baca Quran, itu udah rasa syukur kita ya. Tangan kita nggak zolimin orang, nggak mukul orang, mulut kita nggak caci maki, jelekin orang, itu udah merupakan syukur kepada Allah. Rasa syukur kepada Allah apa sih? Tidak melakukan kemaksiatan pada anggota tubuh kita. Itu ya. Wa ijra'ul amwali fiha, dan juga menggunakan harta kita itu untuk keridhaan Allah. Jadi kalau kita punya harta ya, punya duit atau punya apapun itu, maka untuk menunaikan rasa syukur kita apa? Kita sedekahin harta kita. Kita pergunakan harta kita untuk jalan Allah ya, untuk bangun pesantren, untuk sedekah ya, untuk nyumbang atau nyumbang kebaikan, untuk kasih orang makan, fakir miskin dan lain sebagainya. Itu juga termasuk daripada rasa syukur kita kepada Allah dengan harta kita ya. Jadi bukan hanya ucapan alhamdulillah ya, tapi juga anggota badan kita jaga dari kemaksiatan, itu adalah rasa syukur kita kepada Allah untuk mendapatkan keridhaan Allah. Begitu juga harta kita. Kemudian wama yardawna bikis